Hai pendengar, selamat malam. Kita berjumpa ya untuk kesempatan di malam hari ini. Semoga jadi suasana yang spesial, yang penuh bahagia juga bersama Anda dan keluarga ya. Kita berjumpa tentunya dalam ngobrol komunitas. Oke, selamat malam untuk kedua narasumber saya. Mudah-mudahan juga sudah siap hadir melalui link Zoom-nya karena tidak semuanya ada di Jogja nih. Oke, selamat malam Mas Arif. Apa kabar nih Mas Arif? Selamat malam Mbak Dina, Oke, alhamdulillah ketemu lagi nih Mas sehat. Arif ya, malam hari Iya ini. ya. Oke, seru banget ya. Oke, dan tentunya Mas Arif ini merupakan Presiden KVDAI atau Komunitas Voice over Daber Announcer Indonesia. Nah, Iya, selain Mas Arif ini juga ada Mas Alim Enal ya, sebagai Ketua Tim Bekraf KVDAI. Mudah-mudahan juga saat ini sudah iya, gabung ya? Mhm. Oke, Mas mhm, Alim kayaknya oke. belum ya? Belum, nanti mungkin menyusul. Oke, lagi makan malam. Oke, Mas Arif, ngobrol dengan Mas Arif dulu deh. Mmm, Mas, kalau kita bicara tentang, pekerja suara, suarakan perdamaian. Nah, tentu, banyak juga pendengar RRI ini juga bertanya-tanya nih, Mas Arif, karena kan kalau voice over, dubber itu sudah ada naskah yang disediakan, begitu ya. mhm, mhm, Kemudian tinggal kita bacakan bagaimana, kita mengekspresikan dari naskah tersebut, boleh dikata seperti itu ya. iya, Artinya naskah tadi punya roh, punya jiwa begitu. Namun bagaimana untuk bisa menyuarakan perdamaian ini Mas Arief? Silakan. oke. Nah ini, tema yang menarik ya malam hari ini kenapa, karena, boleh dibilang ini salah satu tema yang jarang sekali dibahas gitu di setiap, momen saya diundang untuk sharing seputar dunia voice over, nggak akan jauh-jauh dari bagaimana cara berlatih, bagaimana cara menjadi seorang voice over talent, Mmm, bagaimana menentukan tarif, bagaimana, editing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jarang sekali membahas tema-tema yang sebenarnya sering kita lakukan, tapi rasa-rasanya mungkin kurang dalam tanda kutip, "kurang seksi" gitu ya buat mhm. dibahas, kurang menarik gitu. Tapi buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sebagai pekerja suara, kita juga menjadi, apa ya, penyampai pesan gitu. Mhm, Kalau saya menganalogikan The Messenger gitu nih, gitu ya, oke. penyampai pesan. Mmm, yang, selain kita membacakan skrip yang memang kita, terima gitu ya dari klien gitu, atau dari, si voice director, tapi kan kita juga bisa memilih. Memilih dalam artian gini, dalam dunia voice over banyak sekali, tawaran-tawaran untuk mengisi ini saya ambil contoh aja, mengisi, Mmm, kanal-kanal YouTube gitu ya, konten-konten YouTube yang isinya berita, seperti berita, padahal bukan, karena dia bukan produk jurnalistik. Biasanya hanya nyomot dari sumber berita yang satu, yang 2, 3 dan sebagainya, terus kemudian dikasih video yang, video ilustrasi yang kadang juga nggak relate dengan isinya gitu ya. mmm. Lalu kemudian dengan narasi-narasi yang provokatif. Tujuannya tentu bagi si pembuat channel, YouTube adalah untuk cari cuan gitu ya, cari cari Iya. AdSense gitu. Dan ya sebagai seorang voice over talent mah senang-senang aja dapat job, dan dia dibayar. Walaupun sebenarnya nilai bayarannya tuh nggak seberapa ya, kalau bisa dibilang mungkin, recehan gitu. Mmm, Tapi dampak dampak negatif di belakang hari yang mhm, kita nggak pernah tahu ya. Dari konten-konten negatif yang narasinya isinya provokatif, yang isinya beritanya, hoaks, mmm. hasut, fitnah, dan lain sebagainya, seberapa banyak orang yang terpengaruh dengan konten itu, lalu kemudian mempercayai konten itu, dan secara tidak langsung kita sebagai voice over talent punya andil dalam, eee, Oke. apa ya, menyebarkan hal-hal negatif tadi gitu ya. Kan banyak nih ya, apalagi contoh kayak misalnya kita sudah semakin dekat dengan tahun politik 2024 gitu, Betul. Oke. pilpres, pilgub ya, pilkada dan lain sebagainya, akan banyak sekali bertebaran di media sosial dan juga barangkali di kanal YouTube, kanal-kanal informasi yang sengaja memang dibuat untuk menggiring opini. Nah, apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang menggiring opini negatif? Kalau memang kita bisa memilih untuk menjadi bagian orang-orang yang membangun narasi-narasi positif, kenapa kita harus memilih untuk yang negatif? Hanya karena mungkin uangnya nggak seberapa, tapi dampaknya sangat merusak sekali. Nah, saya Oke. bukan pengen bicara soal politiknya, tapi kita sudah belajar dari beberapa kali pilpres ya. Mhm, Eee, ki
kita terpecah gitu ya, hanya karena perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Perpecahan itu terjadi kan karena narasi-narasi yang dibangun di media sosial, lewat juga kanal-kanal YouTube, kanal media sosial yang tadi saya bilang di awal, mmm, nggak jelas tuh sumber informasinya, validitasnya juga tidak Mmm, terjamin gitu kan. Tapi yang namanya masyarakat Indonesia kan kadang gampang aja percaya gitu dengan baca judulnya atau mhm, dengar narasi yang barangkali cuma 60 detik, 90 detik, langsung gampang percaya dan kemudian di-share ke mana-mana gitu. Nah, kalau dalam dalam keyakinan saya gitu ya kan saya sebagai seorang muslim, ada yang namanya dosa jariah tuh. Dosa iya, jariah adalah dosa yang bersamaan ya. terus-menerus kita kita Mhm, panen ya, oke. selama orang itu mempercayai hal-hal Mhm negatif yang kita bagikan dan dia membagikan ulang lagi ke mhm banyak mhm tempat gitu. Nah, itulah makanya penting sekali buat kita sebagai seorang voice over talent atau dubber, kita juga nggak cuman sekedar jago menginterpretasikan naskah, tapi mhm. juga harus bijak dalam mengambil pekerjaan dan menentukan apakah pekerjaan ini, layak untuk kita ambil dengan konsekuensi yang kita akan, terima di belakang hari, begitu, Mbak. Mhm. Iya, kalau bicara ini rasanya seperti gorengan gitu ya, Mas. Iya. Gorengan yang kemudian terus-menerus digoreng lah minyaknya berarti jadi jelantah dong ya, Mas, ya. Dan, pada akhirnya juga bikin selain diri sendiri nggak sehat, nah celakanya lingkungan sekitar kita juga nggak sehat juga. Nah, Mas, tetapi apakah memang banyak juga yang kemudian menemui jenis pekerjaan semacam ini ya, Mas? Kalau tadi Mas Arif sampaikan bahwa di kanal-kanal tertentu ternyata juga banyak loh yang membutuhkan hal tersebut. Nah, mengapa seorang dubber ataupun announcer dibutuhkan untuk menyuarakannya? Nah, si pembuat konten sendiri kenapa nggak pengen menyuarakan sendiri begitu, Mas? Banyak faktor sih ya, salah satunya Mhm. mungkin yang bikin konten merasa nggak pede sama suaranya, itu satu. Gitu, Yang oke. yang Mhm. kedua juga mungkin, dia merasa lebih safe ketika, lebih "aman" dalam tanda kutip gitu ya, ketika yang Mhm. menyuarakan itu adalah orang lain, bukan dia sendiri Oke. gitu. Terkait, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya gitu. Mhm. Mungkin ya, itu, perkiraan saya aja gitu, karena saya sendiri, belum pernah secara khusus ngobrol dengan para pemilik konten-konten YouTube yang isinya, narasi negatif, karena rata-rata mereka adalah, anonim, Mhm orang yang mhm. kita nggak tahu siapa di belakangnya gitu kan. Cuma ya, sekali lagi kalau misalnya kita kita, dihadapkan dengan atau tawaran seperti itu, ya seperti yang tadi saya bilang, apakah kita mau ambil tawaran itu hanya demi uang rupiah yang nggak seberapa, tapi dampak di belakang harinya yang akan lebih banyak negatifnya, lebih banyak, mudaratnya gitu ya, Mhm. dibanding hal-hal, positif atau manfaat yang kita terima. Kalau memang tujuan kita cuma sekedar cari uang, kita nggak mau peduli apa yang ada di belakang hari, ya itu kembali lagi pilihannya ke kita masing-masing. Oke, tapi pada akhirnya, balik ke nilai nilai diri kita sendiri begitu ya, Mas, ya? Iya iya, Artinya ke hanya moral, sampai lebih ke pada moral grade sih ya. segitu-gitu ya, Mas, ya? Mhm Moral dan mhm hanya grade-nya cuman sampai segitu ya? mhm, mhm Oke. mhm. Ya baik pendengar, untuk malam hari ini kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas. Saya bersama beliau Mas Arief Budiman yang merupakan juga presiden dari KVDAI atau Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Oke Mhm. pendengar, kami juga menantikan nih untuk kebersamaan Anda. Yuk kita ngobrol seru nih, bahwa pekerja suara itu suarakan perdamaian. Itu yang menjadi harapan kita ya, dari setiap pekerja suara, suarakan perdamaian. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk kebersamaannya 580 333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 081127119111 untuk malam hari ini. Sudah ada yang gabung ini Mas, ada Pak Hasan pendengar setia kita. Wah, terima kasih sekali. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arif. Ini Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, begitu ya? Hmm. Kemudian, Waalaikumsalam. Mas mau tanya untuk tips nih, ada berapa tips ya untuk bisa mencetak sebuah karakter generasi yang tangguh dalam tata bahasa dan juga, berkaitan profesi juru bicara seperti MC, kemudian penyiar dan sebagainya begitu. Nah, cara menyampaikannya itu agar
bisa berkesan begitu, Mas. Dan Oke berkesan ini juga memberikan kesejukan berkaitan dengan perdamaian. Jadi ada 2 hal yang ditanyakan ini, Mas. Silakan oke. untuk oke, silakan Mas Arif. Pak Hasan di Bantul ya, selamat malam. Selamat malam Pak Hasan, selamat malam juga Mas Alim yang baru aja bergabung ini ya. Oke. Eee, Sudah kelihatan ingin belum ini Mas waktu Salin? lagi setting audio Oke, kayaknya ya. baik. Nah, kita ke pertanyaan lagi tadi ya, Mbak Dina, bahwa, Mhm eee, tadi bagaimana membangun karakter ya, betul. supaya barangkali minimal kita bisa berbahasa Indonesia yang baik. Saya pribadi, ini berkaca ke saya ajalah ya gitu ya, Mhm yang saya lakukan. Di rumah, saya membiasakan diri berbahasa Indonesia yang baik, eee, meskipun belum tentu benar gitu ya, tapi setidaknya berbahasa Indonesia yang baik kepada anak, gitu. Anak saya bahkan mungkin yang sekarang usianya sudah 6 tahun yang besar, yang mhm. kecil usia 3 tahun. Anak saya yang kecil ini yang besar ini dari umur dia 3 tahun mungkin sudah bicara cukup jelas dengan bahasa Indonesia karena sudah terbiasa membahasakan dengan bahasa ketika orang dewasa dalam artian berbicara seperti kita pada umumnya gitu ya kan. Oke. Ada juga orang tua yang ketika ngomong sama anak dicadel-cadelin gitu, akhirnya anaknya juga jadi agak punya kendala buat Mhm berbicara gitu. mhm Ada hal-hal yang menurut saya dari situ, dari kita membiasakan berbicara meskipun sama anak, tapi dengan menggunakan bahasa yang benar, bahasa tutur yang benar, kita sudah membangun budaya budaya, lisan gitu ya, budaya mhm budaya mhm. lisan yang baik gitu. Kita sudah mengajarkan anak, bagaimana, eee, bicara yang benar kayak, contoh misalnya ketika malam hari gitu, "Adek sudah mengantuk?" "Iya, sudah ngantuk." "Oh, adek mau tidur?" "Iya, mau tidur." "Jangan lupa berdoa dulu ya." Itu hal-hal yang simpel gitu ya. Mhm. Enggak yang kayak misalnya kalau orang tua kadang, "Woi udah malam, ayo tidur masuk kamar," gitu ya. Akhirnya anak-anak jadi lebih cenderung memberontak gitu kan, karena Oke. dia dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang, perintah atau kalimat-kalimat yang dengan nada tinggi. Pada akhirnya si anak ini terbentuk karakternya yang, memberontak lah, seperti itu. Itu salah satu contoh yang saya lakukan. Di pekerjaan pun sama gitu ya. Mhm Ketika misalnya malam hari ini saya ngobrol sama Mbak Dina di RRI Jogja, ya tentu menggunakan bahasa Indonesia yang seumumnya kita gunakan ketika berbincang sehari-hari gitu ya. Tapi ketika misalnya di sebuah pekerjaan saya diminta untuk menjadi, karakter yang lain gitu, persona yang lain karena misalnya kayak saya sendiri, cukup sering menggunakan persona orang Betawi gitu ya. mhm. Ya tentu kayak gini aja, kayak aye kagak mungkin bakalan ngomong kayak begini kalau sama mpok Dina nih, iya kan. Tentu Oke. iya, Iya betul. abang mpok juga belum tentu ngerti nih, "Ape ngomong ape sih nih Bang Arif nih?" Gitu kan, beda gitu ya. Bagaimana saya bertutur kan tergantung bagaimana juga seperti apa atau siapa lawan bicara, Mhm, gitu. oke. Pada akhirnya kita akan terbiasa untuk beradaptasi. Itu yang mungkin pertanyaan yang, pertama tadi. Yang kedua, sebagai seorang, MC gitu ya atau Mhm. apa tadi ya, mmm, Iya, heeh, untuk MC, penyiar dan pembicara sebagainya publik, begitu penyiar ya, dan lain betul, sebagainya. heeh. Bagaimana kita membawa atau membangun narasi-narasi positif ya tentu dari pemilihan contoh lah, kalau misalnya kita siaran berita gitu, mungkin memang banyak hal-hal negatif di luar sana yang menarik untuk diangkat gitu ya, Mhm tapi dari peristiwa yang buruk sekalipun, kita bisa memilih angle yang positif, angle yang baik gitu ya. Contoh misalnya, ketika dalam sebuah peristiwa kebakaran gitu yang beberapa hari ini lagi rame ya di Jakarta gitu ya, alih-alih kita memilih mencari angle siapa yang bisa disalahkan, kenapa nggak kemudian kita membangun narasi, apa yang terjadi seandainya itu terjadi apa yang harus kita lakukan seandainya itu terjadi di daerah kita misalnya, mhm, antisipasi mengenai, baik, potensi, musibah semacam ini dan lain sebagainya gitu ya, bagaimana kita bersikap dan sebagainya, lebih ke membangun, mitigasi lah gitu dalam hal mhm, kebencanaan misalnya ini bagaimana kita memitigasi jika seandainya kita ada di posisi itu. Eee, Hal-hal semacam itu yang bisa kita pilih gitu. Kita bisa memilih menginformasikan atau menyuarakan hal-hal positif, sekalipun di kondisi yang tidak baik-baik saja, begitu Mbak Dina. oke. Wow. Nah Mas, eee, Mhm kasih tips juga nih, masih dengan pertanyaan dari Pak Hasan begitu ya. mhm Narasinya mungkin sama, tapi, ternyata seseorang bisa memilih suara si A.
karena kesannya lebih adem, lebih enak didengar begitu ya, Mhm. terasa lebih nyaman di telinga. Kenapa begitu, Mas? Nah, silakan. Oke, itu kembali ke karakter ya, setiap Mhm manusia kan punya karakter suara yang berbeda. Barangkali contoh kayak kembali lagi ke saya, misalnya ketika mhm ketika saya, siaran pagi tentu suaranya akan lebih ceria dengan ketika saya siaran malam. Sama halnya kayak ketika saya dapat skrip yang, ketika voice over gitu ya, dapat skrip mhm. yang memang mengharuskan saya untuk ceria, ya mau nggak mau kita harus menjadi karakter yang ceria. Ketika misalnya saya diharuskan untuk, membaca dengan emosi yang datar Mhm. gitu ya, untuk informasi-informasi yang misalnya kayak, contoh kayak, berita duka cita, kan nggak mungkin kita menggunakan smiling voice gitu. Betul. Iya kan misalnya contoh, "Selamat malam pendengar, saya mau menginformasikan malam hari ini bahwa kami menerima kabar duka." Ya kan nggak mungkin begitu ya, logika kita harus bermain juga gitu kan. Oke. Tentu dengan Mhm. suara yang lebih tenang, speed-nya juga lebih terkontrol, nafasnya juga. "Selamat malam pendengar, berita duka cita kami terima dari keluarga bla 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 bla. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak siapa," ya kan kayak gitu ya. Mhm mhm. Tentu dengan, apa, kita tahu konteks ketika kita bicara apa yang kita bicarakan dan kepada siapa kita, berbicara gitu sih. Tipsnya sih paling itu ya. Jadi selebihnya ya, itu hal-hal yang sifatnya teknikal lah yang bisa dilakukan ketika kita, eee eee, praktek langsung. Oke, seru nih. Terima kasih Pak Hasan dan ini sudah bisa disapakah Mas Alim Enal? Selamat Ya, malam. selamat malam Mbak Dina. Sudah Selamat malam Mas gabung. Arif. Mohon Selamat maaf malam, terlambat. Salim. Gitu. OTW dari mana ini ya? Saya OTW dari rumah menuju ke bekas kantor saya ini tadi. Oh, baiklah. Terima kasih banyak. Kita benar-benar ngobrol yang seru ya malam hari ini juga Iya, menarik iya, pendengar iya, RRI begitu Mas Salim iya. Enal. Selamat Mas malam. Salim, Hmm. tapi, dari jabatan Anda ini menarik loh, Ketua Tim Bekraf. Ini hubungannya Ya. dengan tim kreatif atau seperti Mhm. apa Mas di KVDAI? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih pada pendengar RRI ini Mas Alim. Iya, selamat malam pendengar RRI. Saya Alim Inal, saya tim Bekraf dari komunitas voiceover Daber dan Monster Indonesia. Tiba-tiba saja Mas Arif itu selalu demikian Mbak Dina. Dia Mmm. tuh selalu nunjuk orang gitu loh. Tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua ya, ya oke jadi ketua gitu. Kayak misalnya di Persiari jadi ketua Jatim ya, ya oke. Saya paling nggak bisa Oke. nolak kalau yang minta Mas Arif itu paling nggak bisa nolak. Nah di Bekraf KPDI di sini tentu saja berkaitan dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan konten kreatif ya. Mmm. Meskipun sekarang tidak begitu intens kayak dulu di awal-awal itu saya selalu mengingatkan teman-teman untuk paling tidak bikin banner tentang perayaan apalah, banner Mhm. ucapan apalah, ucapan duka dan lain sebagainya. Nah, di sini sendiri kalau di KVDI sendiri lebih kepada kreatifnya itu bagaimana teman-teman yang bergabung di komunitas ini dia tuh bisa berpikir kreatif tidak hanya dalam menyuarakan tapi juga dalam membuat video, dalam membuat banner, menulis naskah, menulis skrip kayak gitu. Itu kan juga butuh kekreativitasan sendiri gitu Oke. dari masing-masing personil. Jadi latihan-latihan yang kita berikan itu meskipun tidak hanya saya yang memberikan pelatihan, tapi paling tidak saya ikut terlibat di dalamnya untuk bisa memberikan nilai-nilai kreatif. Seperti contohnya misalkan ada skrip yang membutuhkan dialog yang ceria kayak gitu. Ini kurang ceria nih skripnya nih diganti deh narasinya kayak gitu. Atau mungkin ada banner yang dibikin oleh rekan saya Om Ferry namanya. Om warnanya diganti dong kayak gini kayak gitu gitu. Biasanya dulu itu dikonsultasikan dulu dengan saya, tapi sekarang Mhm. teman-teman tuh sudah bisa berjalan sendiri kayak gitu. Sudah tahu nih maunya saya kayak gini udah pada bisa menerjemahkan kayak gitu sih sebenarnya di KBBI. Oke, itu yang dimaksud begitu Hmm. ya, Ya. dalam, tim kreatifnya itu seperti apa, agar juga bisa, Hmm. eee, karena juga ini menjadi satu kesatuan ya, Mas Salim ya, apa yang Hmm. ditonton dan juga apa yang disampaikan begitu ya, Mas Salim? Betul, betul. Jadi warna itu kan Oke, mewakili apa yang ingin disampaikan kan. Jadi oke, keceriaan, ya informasi yang menggembirakan tentu warnanya ceria. ah Seperti hah, kalau Mas Ari bilang tadi, kalau berita duka kan nggak mungkin kita ngomong dengan ceria. Kalau berita duka biasanya kita berikan iya, banner yang warna-warnanya agak-agak suram kayak mhm, kayak gitu. Ya mewakili perasaan lah. oke. Ini juga untuk keperluan dari medsosnya KVDAI atau hanya, apa ya, maksudnya dalam
hal leaflet, pamflet dan sebagainya begitu, Mas Salim? Iya, iya. Mhm, Jadi itu semuanya kan yang kita bikin kan hampir mhm, semuanya kan dimuat di KVDAI ya. Jadi hampir semuanya itu dimuat di medsosnya KVDAI, di Instagram, di TikTok, bahkan mungkin di YouTube juga kita tampilkan di situ. Jadi mhm. apa yang kita tampilkan itu mewakili narasi yang kita bikin, yang kedua mewakili suara yang kalau memang itu perlu untuk disuarakan kayak gitu. Itu semuanya mewakili demikian. Oke. Oke, baik, ke Mas Arif nih, Mas Arif. Nah, kalau suarakan perdamaian, apakah juga saat ini memang sedang diupayakan untuk, semacam kalimat-kalimat quote, kalimat-kalimat yang pendek begitu, tapi menciptakan kesejukan nih, Mas Arif? Iya, eee, yang semacam ini sebenarnya kita sudah lakukan mungkin sejak 2020 lah ya, 2020. Mhm, Seringkali kita kadang memposting, apa ya, ya kalimat-kalimat atau quotes-quotes singkat yang tentu menyejukkan suasana dan lain sebagainya. Tapi terlebih dari itu, seringkali juga, konten kolaborasi karena KVDI juga lumayan sering bikin konten kolaborasi sesama member. Om oke. Alim yang paling sering gitu ya, paling sering woro-woro nih ngajakin teman-teman, "Ayo kita collab yuk bikin apa," gitu ya. Dari situ kan sebenarnya juga secara tidak langsung meskipun tidak ada kata, "Oh kita suarakan perdamaian," enggak, tapi dari situ aja sebenarnya sebagai wujud nyata bahwa di KVDI dari berbagai macam latar belakang yang sudah Mmm, profesional sebagai seorang voice over talent atau seorang dubber yang baru belajar, yang baru meraba-raba karakter mereka seperti apa atau bagaimana, kelebihan atau keahlian mereka di bidang yang mana, itu kita tumplek-blek jadi satu dalam sebuah project yang dikerjakan bersama-sama. Skripnya ya dari teman-teman KVDI, nya juga dari teman-teman KVDI, narasinya yang menyuarakan talent-nya juga dari KVDI, editornya juga dari KVDI, mmm, sampai, ketika itu jadi, dipostingnya juga sama admin KVDI, itu kan sebagai sebuah oke. bentuk kolaborasi. Karena pada pada akhirnya ketika kita bicara kata perdamaian kan itu Mhm, ya, adalah sebuah keselarasan hidup ya. mmm, Damai itu kan berarti kan hidup kita selaras nih. Antara hal-hal yang kita sukai dengan mhm, hal-hal yang, membawa keuntungan barangkali secara finansial atau, yang non material pun juga itu akan berdampak pada kita ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita gitu ya, dengan kebahagiaan. Nah, perdamaian dalam konteks KPDI di sini kita, eee meskipun kita sama-sama seorang voice over talent, di luar sana mungkin mhm. kita beradu nasib ya, ketika ada informasi casting kan gitu ya, Oke. Mas Halim ya. Ketika ada informasi casting ya sesama kita ya beradu nasib gitu, siapa yang beruntung, siapa yang cocok dengan kebutuhan klien gitu ya, Hmm. ya dialah yang dapat project. Tapi di luar itu semua ya kita keluarga, makanya kita lebih sering kolaborasi. Nggak terasa tuh kompetisi di antara kita nih sesama voice over talent tuh nggak terasa sama Ya. sekali. Bahkan mungkin dari Mmm, kalau kita bicara total member KVDI sekarang di Facebook ada 12.000 orang gitu ya, Hmm. dengan 12.000 kepentingan dan 12.000 kepala, tapi rasa-rasanya kita bisa menyatukan semua itu dengan sebuah tagline yang saya sebut, "One Voice, One Family." Kita mmm, semua satu suara dan kita semua satu keluarga. Sama halnya seperti kita sebuah keluarga ya barangkali, Mbak Dina mhm. punya Oke. saudara gitu ya di rumah, punya saudara kandung, sering berantem nih sama saudaranya. Seberantem-berantemnya kita sama saudara kan, Mhm, ya kita tetap akan pulang ke rumah juga dan ketemu lagi gitu ya. Pilihan kita ya kita mau berdamai dengan saudara kita atau kita mau tetap gontok-gontokan terus kan gitu. Hmm. Ya di KVDI juga gitu, KVDI adalah sebuah rumah dan 12.000 member KVDI itu adalah anggota keluarga dari rumah besar yang namanya KVDI dan kita adalah satu keluarga. Ya. Ketika ada konflik, ketika ada perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi, tapi jangan jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita jadi pecah, tapi justru dengan perbedaan pendapat itu akan memperkaya sudut pandang kita dan memperkaya wawasan kita. Barangkali sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, ketika mendengar pendapat orang atau cerita dari orang, kita jadi tahu. Begitu hal juga sebaliknya, ketika ada orang lain yang nggak tahu sesuatu yang kita tahu, dia kan jadi tahu ketika kita Hmm. menyampaikan informasi itu, entah itu lewat grup atau lewat diskusi semacam ini, gitu. Nah, maka dari situlah perdamaian itu tercipta gitu lewat tagline tadi ya, "One Voice, One Family." seru Hmm. ya, One Voice, One Family, oke. Ya.
Ya baik, malam hari ini kita juga mengajak nih pendengar Anda, tentunya juga bisa bergabung untuk ngobrol yang seru malam hari ini ya, di hari Senin. Silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon kami 5803333 dinantikan sekarang ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 081127119111. Silakan satu tema kita pekerja suara, suarakan perdamaian. Anda bisa bergabung sekarang ya di 5803333 pekerja suara, suarakan perdamaian. Kita kembali sesaat lagi ya Mas Arif dan Mas Alim. Sesaat lagi kita akan balik karena juga sudah ada beberapa WhatsApp yang bergabung, sudah nggak sabar. Oke, sebentar lagi. Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan. Ya ampun, kok bisa sih? Waduh, parah. Bakalan rame nih. Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, RRI Yogyakarta kembali akan menyelenggarakan kegiatan Pekan Tilawatil Quran tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kategori lomba, lomba tilawah, lomba tauziah, dan lomba hafalan Quran kategori putra dan putri untuk usia 17 sampai dengan 25 tahun. Lomba tartil Quran difabel sensorik netra untuk usia 17 sampai dengan 30 tahun. Persyaratan lomba, menyertakan KTP atau kartu pengenal lainnya. Sudah menjalani vaksin booster, belum pernah juara 1 tingkat nasional dan internasional, belum pernah menjadi juara 1 berturut-turut tingkat satker. Untuk pendaftaran gratis dan dilayani setiap hari kerja jam 9 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Yogyakarta, Jalan Ahmad Jajuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, atau melalui Google Form bit.ly/PTHI 2023. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 17 Maret 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Riana 0851 57 57 5716. Lomba akan serentak diadakan di RRI Kota Baru, Yogyakarta. Sembilan 91,1 FM, Pro 1 Jogja. Oke, pendengar kebersamaan kita untuk kesempatan di malam hari ini ya. Tentunya dalam ngobrol komunitas nih. Ngobrol seru kita bersama teman-teman dari KVDAI. Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Ini satu komunitas yang tentunya juga punya prospek ke depannya keren banget, bagus banget ini ya Mas Arif dan juga Mas Alim. Karena bagaimanapun kebutuhan akan voice over dan juga dubber ini wow, banyak sektor yang memang butuh begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Cika yang ada di Godean. Nah, apa mungkin Mas kalau kita bikin skrip sendiri kemudian di-upload begitu. Nah, kira-kira apa ya konten yang paling menarik untuk bisa kita tawarkan? Mbak Cika yang ada di Godean, mungkin bisa ditanggapi satu persatu begitu, Mas Alim atau Mas Eee, Arif ya, silakan. Mas Alim dulu barangkali, monggo. Mhm. Iya. Konten apa yang menarik untuk bisa di-upload di media sosial? Semua konten saya rasa menarik ya untuk di-upload ya, apapun itu. Asalkan kita bisa membuat narasi yang baik, kita bisa membuat kalau di media sosial kan ada video ya, Oke. ada fasilitas video ataupun juga picture, upload gambar kayak gitu, kita bikin yang menarik atau hanya bikin quote aja gitu. Saya sih dulu sering bikin yang namanya quote gitu. Mmm. Misalkan
laluilah hidupmu dengan penuh semangat kayak gitu, atau jangan hanya tergantung dengan usahamu tapi gantungkan juga doamu kayak gitu. Jadi bikin-bikin yang pendek-pendek aja itu bisa untuk latihan voice over gitu. Seperti sekarang saya lagi rajin-rajinnya bikin kisah-kisah pendek Nabi dalam durasi sekitar 30 sampai 60 detik kayak gitu. Bagaimana cara bikin narasi sejarah Nabi yang begitu panjangnya? Kita bikin aja pendek-pendek gitu, mukjizat dia, mukjizat beliau. Kayak kemarin saya bikin adab Rasulullah di rumah. Sekarang saya lagi bikin keistimewaan Nabi Sulaiman kayak gitu. Apalagi sekarang kan menjelang Ramadan kan, saya sudah nyiapin beberapa naskah untuk saya upload di media sosial saya. Nanti menjelang Ramadan akan saya upload kayak gitu. Bikin aja nggak apa-apa. Jadi dan berbagai macam fasilitas sekarang kan di aplikasi kan banyak kan aplikasi video kayak gitu yang bisa kita gunakan untuk bisa menunjang suara kita agar bisa lebih enak didengar dan juga sekaligus secara visual enak untuk dilihat gitu. Oke. Akan ditambahkan mungkin Mas Arif? Iya, mirip Hmm. seperti, Mas Alim ya, kalau menjelang Ramadan juga sama. Yang saya lakukan adalah, bikin konten, untuk media sosial. Kalau tadi, Mas Alim barangkali kisah-kisah Nabi atau, quotes-quotes yang, positif. Ya, yang saya lakukan biasanya juga adalah buat konten misalnya tafsir, Al-Qur'an atau membacakan apa, ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Tergantung konteksnya, kalau kita kayak sekarang karena memang sudah menjelang Ramadan pasti, apa, konten-konten yang religi gitu ya, yang akan banyak diminati. Nah, belum lagi nanti misalnya akan banyak lagi tuh konten berburu takjil gitu ya, apa, ngabuburit gitu, konten lagi menu sahur ya kan, menu berbuka dan lain sebagainya gitu. Atau bikin konten yang berkaitan dengan, apa, nostalgia masa kecil ya, Ramadan masa kecil dulu kita misalnya kalau saya sama Om Alim barangkali setiap selesai sholat tarawih ngejar-ngejar, pak ustadznya gitu buat minta tanda tangan di buku laporan Ramadan kita gitu kan. Itu kan sesuatu yang menarik untuk diceritakan dan membangun memori masa lalu orang-orang yang relate dengan konten itu gitu. Kalau misalnya kayak kebetulan ayah mertua saya almarhum itu dia juga adalah seorang, keturunan Tionghoa, ya kan, dari Semarang, punya kebiasaan misalnya ketika Imlek gitu, kayak di keluarga papa saya nih, papa mertua, lebarannya kita justru ketika Imlek barangkali gitu ya, Ci, ya. Dibanding dibanding Natal misalnya kan gitu ya kan, Oke. keluarga akan lebih sering berkumpul ketika Xinjia gitu ya, dibanding ketika Natal gitu. Karena buat keluarga, almarhum papa itu, dia ya itu tadi, budaya itu yang lebih kental dibanding barangkali karena kalau kalau Natal kan nggak semuanya ngerayain Natal, ada yang muslim kayak papa saya sendiri almarhum dia adalah seorang mualaf gitu, muslim. Tentu nggak akan ikut ngerayain Natal, tapi ketika, Xinjia gitu ya, ketika tahun baru ya semuanya ngumpul karena itu adalah perayaan budaya gitu, bukan perayaan keagamaan. Nah, dari sini aja kan sebenarnya sebenarnya kita bisa menarasikan sekali lagi kalau kita bicara balik ke tema kita ya, kita bisa menarasikan perdamaian gitu bahwa, eee, dari beragam keyakinan pun ketika kita bicara sudah kita bicara tentang budaya, kita udah nggak lagi membedakan, mana yang Muslim, mana yang, Kristen, mana yang Katolik, mana yang Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Tapi kita bicara dalam satu koridor bahwa ini adalah bagian dari budaya. Suka tidak suka, mau tidak mau, budaya Indonesia sebenarnya kalau bisa dibilang, ya budaya Indonesia tuh nggak ada tuh yang namanya budaya Indonesia, yang ada adalah budaya Nusantara. Budaya Indonesia tersusun dari budaya-budaya di setiap daerah yang, menjadi sebuah, apa ya, kumulatif gitu ya, kumulatif lalu yang kita biasa disebut sebagai budaya Indonesia atau budaya Nusantara, begitu. Hal-hal semacam itu yang relate dengan kehidupan kita yang sering kita juga, apa, bagikanlah di media sosial tergantung, seasonal kan gitu ya. Apa yang lagi rame gitu, apa yang lagi menarik buat orang, ya itulah yang kita kita juga berusaha untuk elaborasi dalam konten kita. Oke, ini juga relate nih dengan yang ditanyakan oleh Mbak Angel di Sleman. Terima kasih ya Mbak Angel yang sudah bergabung, KVDAI
terdiri dari anggota yang mestinya juga beragama-agama, Mhm. suku, kemudian golongan. Nah, bagaimana ya agar teman-teman KVDAI ini menjembatani perbedaan yang ada sehingga tetap bisa menyuarakan perdamaian begitu. Hal yang Wah. senada juga, tapi ini terkait pemilu ya, Mbak Susan di Mhm. Bantul, bagaimana ya membangun narasi yang mendamaikan di tengah isu-isu politik apalagi jelang pemilu untuk Mbak Susan yang ada di Bantul. Yang asik juga bisa ditanggapi untuk Mbak Angel di Sleman, silahkan mungkin. Oke. Hmm. Mbak Angel tadi udah sebelum bertanya sudah saya jelasin duluan ya, sudah terjawab. Betul. Tapi setidaknya itu ya bahwa Oke. KVDAI sendiri memilih untuk kalaupun misalnya ada konten-konten yang berkaitan dengan Mhm. keragaman budaya dan sebagainya, saya tentu menjadi orang pertama yang mendukung gitu. Ayo KVDAI bikin. Salah satu mungkin proyek yang sedang kita lakukan ini mungkin agak sedikit keluar konteks, tapi kalau kita bicaranya mengenai keselarasan gitu ya, perdamaian dan sebagainya. KVDI sekarang sedang menjalankan sebuah proyek kerjasama kolaborasi dengan para voice over talent dari berbagai negara. Saya atas nama KVDI bersama dengan ada salah satu komunitas dari Nigeria, ya, salah satu negara di Afrika, kita membuat sebuah proyek kolaborasi untuk membuat kelas online yang bisa diikuti oleh semua voice over talent dari seluruh dunia, dengan pengajarnya pun ada yang dari Amerika, ada yang dari Jazirah Arab, ada yang dari Afrika, ada yang dari Australia, ada yang dari Indonesia, termasuk salah satunya saya juga akan menjadi pengajar di kelas itu. Bagaimana Hmm. kita bicara mengenai industri voiceover dari negara kita masing-masing, dari sudut pandang kita masing-masing, dan itu menyatukan menyatukan pandangan gitu bahwa industri voiceover di tiap negara barangkali punya kultur yang berbeda, punya punya habit yang berbeda, yang itu juga perlu kita pelajari gitu. Karena Oke. kalau nggak kita membuka wawasan, nggak membuka diri, kita nggak akan pernah tahu bagaimana dunia voiceover di luar sana. Mhm. Mungkin itu. Kendala di Eh, bahasa tidak ini Mas, kalau juga terdiri dari beberapa negara begitu? Ya paling banter ya kita pakai bahasanya bahasa Inggris ya. Pakai Oke. bahasa Inggris karena itu bahasa sampai saat ini bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang cukup mudah untuk dipahami, Mhm. meskipun juga Mhm. bahasa Indonesia termasuk juga salah satu bahasa dari 5 besar bahasa di dunia yang penggunanya cukup banyak gitu ya, tersebar di seluruh dunia. Bahkan mungkin beberapa kampus juga di Eropa atau di Amerika juga punya punya kajian bahasa Indonesia, bahkan punya jurusan bahasa Indonesia gitu. Tapi ya untuk memudahkan komunikasi kita pilih oke lah kita pakai bahasa Inggris saja gitu ya. Bahasa Oke. Inggrisnya juga bahasa Inggris hutan gitu yang kebanyakan gesturnya daripada Oke. ngomongnya gitu. Kalau bicara perdamaian berarti salah satunya juga bahasa cinta gitu ya, Mas, ya? Iya, iya. Oke, ditambahkan Mas Halim silakan. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus Mhm adalah mhm. bagaimana KVDI ini dengan 12.000 membernya itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama ya. Bahkan sekjen kita Mas Michael Runtuwen itu berbeda keyakinan dengan saya, dengan Mas Iya. Arief, tapi Mmm. kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Kita nggak pernah menyinggung yang namanya agama, itu nggak pernah sama sekali. Itu hak kita masing-masing ya, karena itulah pengertian sebenarnya dari toleransi adalah membiarkan orang lain menjalankan apa yang menjadi keyakinannya sesuai Mmm. dengan yang ia anut gitu kan, kepercayaan ataupun agama yang ia anut. Ya udah biarin aja kayak gitu. Dan kita sih nggak ini ya Mas Syarif ya, kita nggak pernah ngobrolin tentang agama yang dalam-dalam gitu ya. Paling momen-momen aja gitu kayak Ramadan, Natal, kemudian Imlek kayak gitu, kita bikin banner Imlek gitu. Kita bikin video-video tentang Imlek kayak gitu. Kita bebaskan anggota-anggota kita itu, teman-teman di KVDA itu untuk membuat sekreatif mungkin di momen-momen perayaan budaya ataupun juga perayaan agama, bebas-bebas aja, nggak ada larangan. Kita damai kok di sini. Oke, baik terima kasih sekali. Selanjutnya ada Mbak Meta di Babarsari yang sudah bergabung, yang mungkin akan bergabung untuk line telepon. Silakan ya pendengar, masih ditunggu nih kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas. Ya, terima kasih Mbak Meta. Nah, bagaimana kalau suka baca puisi, Mas? Puisi ini apakah masuk kategori VO ya? Silahkan, Mbak Meta di Babarsari. Puisi sudah pasti masuk kategorinya sastra ya. Puisi Mhm. kategori sastra. Nah, pengimplementasiannya dari naskah puisi itu mau dijadikan entah itu buku atau dijadikan quotes di internet yang bentuknya foto gitu ya, flyer dan lain sebagainya, Mhm. terus dikasih background musik, atau mau disuarakan seperti bentuk voice over, itu kan
ya balik lagi ke si pengguna medsosnya gitu. Kalau kalau dalam konteks KPDAI ya banyak juga teman-teman KPDAI yang penulis buku, banyak juga member KPDAI yang menulis puisi dan dia menyuarakan sendiri puisinya, atau bahkan ada yang berkolaborasi ya, Mas Alim ya. Misalnya Iya. si penulis puisinya ini dia minta teman KPDAI yang lain untuk menyuarakan puisi yang dia tulis dan kemudian teman yang lainnya lagi yang edit gitu. Jadi kolaborasinya dalam bentuk karya. Si penulis yang membuat naskahnya karena itu adalah naskah puisi dia, talent yang satunya lagi yang menyuarakan, talent yang berikutnya lagi yang ngedit sampai jadi barangnya itu ibaratnya yang jadi kontennya buat di posting di media sosial gitu. Bentuk kolaborasinya seperti itu begitu biasanya. Dulu kita pernah kerjasama Mas Arif ya sama seorang sastrawan ya dari Padang ya kalau Iya, nggak salah ya. iya. Itu penulis buku gitu. Iya. Dan Iya ini bisa betul. berjalan bagus gitu ya Mas Salim ya? Iya. Betul. Oke, menarik ini. Terima kasih Mbak Mita di Babarsari. Nah, ini ada Mas Daniel yang ada di Sleman Barat. Mas Daniel di Sleman Barat. Yang awal tadi disampaikan Mas Arif ini Mas, apa kita bisa memilih narasi yang diberikan pada kita ya Mas? Takutnya kalau nolak rezeki malah jadi nggak dipakai, begitu gimana Mas? Sudah khawatir belum? Belum Oke. sudah khawatir ini Mas, silakan Mas. Oke, saya mungkin kalau buat Mas Daniel ya di Babarsari ya. Kalau Mas Daniel, saya sendiri bahkan mungkin udah lupa berapa kali saya menolak pekerjaan gitu karena memang tidak sesuai dengan hati nurani ya. Balik lagi kita sebagai manusia kan kita dibekali akal ya dan juga dibekali hati nurani gitu ya. Itu yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain gitu. Akal dan hati nurani itu yang kita pakai. Apakah konten ini kita ambil atau enggak gitu, meskipun kita gue lagi butuh banget duit nih gitu ya, bayar kontrakan sebentar lagi, bayar cicilan apa segala macam. Iya. Tapi kalau gue ambil ini kayaknya gimana ya gitu, maksudnya itu pilihan itu akan kembali lagi ke kita. Saya pernah juga di posisi kayak lagi butuh duit banget gitu ya, sampai ada tawaran yang kerjaan 50.000 pun kadang barangkali kalau di kondisi yang sangat terpaksa ya monggo ambil, tapi sekali lagi kita lihat konteksnya. Apakah apa dampak di belakang hari dari pekerjaan yang kita ambil itu? Apakah itu sesuai dengan konsekuensi yang kita terima gitu ya? Imbalan yang kita terima apakah sesuai dengan konsekuensinya? Kalau rasa-rasanya ketika setelah kita pikirkan konsekuensinya akan jauh lebih besar dibanding nilai rupiah yang kita terima, saya yakin kita akan lebih memilih enggak deh gitu ya, nggak apa-apa deh gue cari kerjaan yang lain aja gitu daripada gue ambil ini tapi jadi hatinya nggak tenang kan gitu. Selama kan gini, saya ingat betul quotes dari Mbah Sujiwo Tejo ya. Salah satu penghinaan terbesar kepada Tuhan adalah ketika kita ragu bahwa besok kita bisa makan atau enggak. Kurang lebih seperti itulah kalimatnya. Artinya ketika kita sudah ragu kalau kita nolak kerjaannya ini terus besok kita bakalan susah dapat kerjaan, berarti kita sudah meragukan kebesaran Tuhan kan gitu. Begitu Mas Alim? Ya, betul Mungkin sekali. pemikirannya bisa dibalik ya, siapa tahu malah besok malah dapat kerjaan yang lebih baik begitu Iya. ya. Iya, betul. Yang nominalnya malah mungkin walaupun sedikit lebih tinggi tapi malah lebih tinggi gitu. Iya. Akan ditambahkan mungkin Mas Salim? Iya, saya jadi teringat dengan sebuah audisi di salah satu agensi yang saya ikuti di situ. Itu agensi bukan agensinya ya, tapi salah satu klien gitu yang membuka istilahnya apa, casting ya, membuka Open casting casting. untuk open casting untuk pinjol gitu loh. Tapi karena saya nurani saya yakin narasi ini gampang banget nih, ini bisa aku narasi ini gitu, dan saya yakin saya bisa dapat nih dengan cara berbicara seperti ini. Tapi bagi saya itu bertolak belakang dengan hati nurani saya, ya akhirnya saya nggak ikuti gitu. Jadi hak kita ya untuk memilih narasi ya, terutama untuk casting ya. Kalau kita memang ikut casting, kita ingin mencoba peruntungan kita agar suara kita bisa terjual, itu hak kita untuk memilih-milih narasi. Tapi kalau kita sudah deal dengan klien misalkan, kita sudah deal, tapi kita sebelumnya sudah tahu bagaimana juknisnya, kita sudah paham, ya kita nggak boleh menolak narasi itu karena kita sudah terikat kontrak, bedanya gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Daniel yang ada di Sleman Barat ini. Pemikiran dari dua narasumber kita. Jadi silahkan keputusan ada pada Anda ya. Ya. Oke. Baik Mas. Wow, tak terasa ya Mas kalau ngobrol dengan
Mas Arif dan teman-teman kayaknya waktunya kurang terus ya. Iyalah. Soalnya seru, ada saja tema yang selalu berkembang. Oke Mas, sebagai closing statement-nya untuk perbincangan kita malam hari ini, terkait pekerja suara, suarakan perdamaian. Yuk silakan, mungkin Mas Salim dulu, silakan Mas. Eh, saya nggak ngambil contoh yang melebar-lebar ya. Mhm, Apa yang baru saja aku alami malam ini, bahwa perdamaian itu bisa tercipta antara saya dan tempat kerja saya yang dulu saat ini saya tempati. Saya sebenarnya sudah nggak bekerja lagi di sini, tapi saya bisa mhm, berdamai dengan orang-orang yang ada di sini. Saya bisa berdamai dengan perusahaan lama saya sehingga saya bisa pinjam tempat untuk bisa on air bersama RRI Pro 1 Jogja malam hari ini. Itu aja deh. Jadi eh, oke. asalkan kita punya attitude yang baik, kita punya tata bahasa yang baik, kita punya eh, apa tutur kata yang baik dengan siapapun, perdamaian itu akan selalu tercipta Ini dimanapun kayaknya kita berada. aromanya reuni ya Mas? Iya sih. Aromanya sepertinya Biasanya tiap reuni. malam saya di sini, biasanya tiap malam saya di sini gitu. Oke, iya baik. Oke. Terima kasih Mas Salim, silakan Mas Arif. Oke, Mhm, bicara mengenai perdamaian tentu kita bicara mengenai, hati ya, mhm, bagaimana kita menjadikan profesi kita ini sebagai jalan rezeki kita, bagaimana kita menjadikan profesi di dunia voice over ini menjadi, eee, cara kita berkarya, cara kita bersyukur kepada apa yang sudah Tuhan berikan. Kita diberikan talenta, kita diberikan suara yang luar biasa, kita diberikan kemampuan berpikir, lalu setelah itu kita juga diberikan, kesempatan untuk memutuskan secara penuh apa yang mau kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan, kan gitu. Nah, maka dengan begitu kita bisa memilih hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang akan berdampak kepada orang lain. Kalau kita bisa memilih melakukan sesuatu yang positif dan berdampak baik untuk orang lain, kenapa kita harus memilih jalan yang salah? Meskipun dengan iming-iming uang yang besar, gitu. Saya mmm, yakin seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa Tuhan nggak akan pernah membiarkan kita kelaparan, gitu. Kalau kita betul, menolak suatu pekerjaan karena memang menurut kita itu tidak baik, Tuhan pasti akan gantikan pekerjaan lain yang jauh lebih baik dan mungkin nilainya akan lebih besar. Mungkin mmm, tidak secara nominal, tidak secara rupiah lebih besar, tapi secara nilai, secara value gitu ya, secara moralitas juga akan jauh lebih besar. Tuhan akan mengangkat derajat kita ketika kita bisa memilih hal-hal yang baik di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. oke. Wow, bikin terharu ya. Terima kasih banyak yang pasti menginspirasi untuk perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih ya Mas Arif dan juga Mas Terima Salim. kasih Mbak Dina. Nah, Sama-sama Mbak mudah-mudahan juga Dina. bisa menjadi, voice over talent yang kemudian juga berkualitas, itu yang menjadi harapan ya Mas ya? Ya. Amin, amin. Terutama juga untuk teman-teman KVDAI. Salam ya buat semuanya, Ya, Terima sukses kasih, untuk terima selamat kasih. semuanya. Terima malam. kasih. Oke, Selamat malam. terima kasih, selamat malam. Pendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas Pekerja Suara, suarakan perdamaian. Tentunya bersama kedua narasumber kami, beliau ada Mas Arif Budiman, Presiden KVDAI, dan juga Mas Alim Enol, Ketua Tim Bekraf KVDAI, Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, penuh semangat juga untuk Anda dan sampai jumpa.